Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan kita saat ini Injil Lukas 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ada seorang yang sangat kaya dan mempunyai dua orang anak, si sulung dan si bungsu. Suatu saat si bungsu bilang, "Bapak, serahkan saya punya warisan." Tanpa pikir panjang, tanpa tanya, Bapak bilang, "Ini ambil, sudah kau punya." Dia terima. Lalu dia jual semua harta yang dia terima. Uangnya dia punya begitu banyak dan dia pergi merantau. Di sana dia berfoya-foya, pesta pora, sampai tiba satu saat semua uang yang dia punya habis. Tidak ada satu rupiah di dompet kosong. Akhirnya di waktu itu wilayah itu ada kelaparan, semua orang lapar, termasuk si bungsu ini tidak ada makan. Dia sangat lapar. Akhirnya dia cari kerja sana, kerja sini. Hanya dapat kerja jadi tukang jaga batu. Bayangkan anak orang kaya, tapi akhirnya hanya jadi tukang jaga batu. Dan menurut tradisi Yahudi, sangat tabu seseorang untuk menjadi tukang pelihara babi. Dan upah yang dia terima pas-pas saja. Dan dia masih tetap lapar. Terus sisa-sisa makanan babi, ampas babi yang ada, dia minta untuk makan. Tapi orang-orang di situ melarang. Walaupun sisa makanan tidak boleh dimakan. Bapak Ibu, pada titik itu dia sadar. Dia sadar sekali bahwa dia telah salah. Dia menyesal bahwa semua tujuan baik dari ayahnya ia sia-siakan. Lalu dia berpikir dalam hati, di sana di rumah Bapak begitu banyak pekerja, pelayan-pelayan yang makanannya berlimpah-limpah. Tapi di sini saya masih kelaparan. Sehingga kata kunci bahwa si bungsu ini menyesal, menyadari bahwa ada sebuah kekeliruan, kesalahan yang dia buat. Sebagian orang ketika menghadapi persoalan, pergumulan, justru dia jauh dari Tuhan. Bahkan bisa jatuh dalam dosa. Kebanyakan orang saat menghadapi persoalan lebih memilih sikap untuk menyerah, mengasihani diri sendiri, bahkan menjadi terpuruk. Sebagian orang saat diperhadapkan dengan persoalan dan pergumulan, mereka akan menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Namun beda dengan si bungsu, saat ia menghadapi sebuah tekanan, kelaparan, tidak bisa makan, dia mulai sadar, oh, saya ingat kembali rumah saya. Saya ingat kembali bapak saya yang penuh dengan begitu banyak.
berkat untuk saya. Sehingga ia berpikir bahwa bapakku adalah orang yang sangat baik dan aku akan pulang dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa kepadamu juga kepada Allah. Dan aku tidak meminta lagi untuk diterima sebagai anak. Dan biarlah Bapak pekerjakan saya dengan pelayan-pelayan yang ada di rumah Bapak. Selanjutnya ia berangkat menuju ke rumah bapaknya. Dia berjalan, saat itu tidak ada kendaraan, dia berjalan kembali ke rumahnya. Apa yang terjadi Bapak? Bukan penolakan, bukan sebuah kemarahan, kekecewaan yang ia alami. Justru sebaliknya, betapa bahagianya sang bapak. Ia segera berlari menyambut anaknya. Dia tidak jalan, tapi dia lari. Itu ada suatu kerinduan bahwa anaknya telah kembali. Dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia langsung perintah pekerja-pekerjanya, ambillah jubah, pakaian yang bagus dan kenakan pada anak. Kenakanlah kepadanya cincin. Pakaikan alas kaki sendal kepadanya. Ini adalah sebuah tindakan bahwa dia sangat mengasihi anaknya. Dia juga minta pekerja-pekerjanya cepat cari sapi itu, lembu yang sangat gemuk. Sembelih, hari ini kita buat pesta. Dan mereka berpesta, bergembira ria. Dan sang ayah berkata, sebab anak ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Bagaimana dengan si sulung? Dia pulang dari kebun, dari jauh dia lihat di rumah ini ada ramai-ramai apa? Dia panggil pekerja, ada apa di rumah? Si bungsu sudah pulang, bapak buat pesta. Lantas dia marah. Saya tinggal bertahun-tahun bersama bapak, kerja keras, tetapi satu ekor kambing pun bapak tidak bunuh untuk pesta bersama teman-teman saya. Bapaknya mendengar dan datang, sudahlah. Semua yang ada dan selama ini kau bersama dengan aku, itu kau punya. Sekarang adikku sudah pulang, marilah kita bersukacita bersama adikmu. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sesuai dengan tema khotbah kita saat ini, penekanan utama dari perumpamaan ini adalah untuk menunjukkan sikap Allah, gambaran dari sikap Allah yang sangat mengasihi anak-anaknya tiada batas. Untuk itu ada beberapa catatan untuk kita sekalian. Yang pertama, Bapa di sorga saat ini sedang menunggu. Firman Tuhan saat ini mengajarkan kepada kita agar jangan sekali-kali kita menjauhkan diri dari Tuhan, hingga kita tidak membuat jurang pemisah antara kita dengan Tuhan. Terpisahnya hubungan kita dengan Tuhan
akan merugikan diri kita sendiri. Oleh karena itu, saat masih ada kesempatan, berbaliklah kepada Tuhan. Gunakanlah kesempatan yang ada untuk berjalan sesuai kehendak Tuhan. Sering kita mengaku kita ini orang Kristen. Ketika ditanya Tuhan dalam tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, dengan lantang kita jawab, ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Tapi kadang-kadang itu hanya formalitas. Tindakan kita senantiasa menjauhkan diri dari Tuhan. Menjauhkan diri dari tugas pelayanan. Menghindar dari pekerjaan Tuhan. Menjauhkan diri dari persekutuan orang percaya. Dan selalu dekat dengan dosa. Ingat, saat ini Bapa sedang menunggu. Bapa di sorga sementara menunggu kedatangan kita. Dia ingin untuk saudara datang kembali kepada Dia. Maukah saudara kembali atau tetap mengecewakan sang Bapa di sorga? Betapapun buruk dan berdosanya kita di masa lalu, yang penting ada pertobatan, ada penyesalan. Hidup kita akan berubah. Anak bungsu pernah salah dalam hidupnya, akan tetapi ada suatu masa ia mengingat kembali semua kesalahannya. Ia memberanikan diri untuk pulang, dan keberanian itu mendapat sambutan luar biasa. Saat kita menyadari kesalahan, maka beranilah kita untuk pulang kepada Allah yang tiada terbatas kasih-Nya. Kasih pengampunannya dan kehidupan baru selalu tersedia untuk mereka yang terhilang. Catatan yang kedua, kasih Bapa di sorga tiada batas. Dari bacaan ini dapat kita belajar bagaimana kasih Allah yang begitu besar melampaui pemikiran kita. Yesus kasih perumpamaan ini, dan secara manusia pasti Bapa ini akan marah, kecewa, dan kalau kita bahasa sehari-hari pasti usir, kau lebih menjengkelkan. Tapi berbeda, berbalik dengan kasih setia Tuhan. Dalam bacaan tadi kita melihat mungkin tadi anaknya yang datang, jalannya jauh, pakaiannya compang-camping, kotor, tapi bapaknya mempunyai hati yang tergerak oleh belas kasihan. Demikian juga Bapa di surga mempunyai belas kasihan bagi orang-orang yang berdosa. Ini menyebabkan Ia memberi kasih karunia, yaitu hal-hal baik yang sama sekali tidak layak kita dapatkan. Dan kepada kita, apabila Tuhan datang menemui kita dengan keadilan, pasti celakalah kita semua. Tapi tidak demikian. Jangan takut untuk bertobat, mari datang kembali kepada-Nya. Nats pembimbing kita tadi mengatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengampun.
panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Catatan yang ketiga, Bapa di sorga tidak lagi mengingat-ingat dosa orang yang bertobat. Sang Bapa tetap melakukan pengampunan kepada si bungsu yang selama ini meninggalkan dia untuk kenikmatan duniawi. Dan ia pun tetap memberikan yang terbaik kepada si sulung. Walaupun si sulung ini bekerja keras, tidak mendapat perhatian, tetapi dia bilang, mari hari ini kita bersuka cita. Dan Bapak ini tidak pernah menyinggung-nyinggung dosa anak bungsunya. Inilah terletak ketaatan kasih Allah. Dalam kitab Yesaya 43 ayat 25, di sana mengatakan, akulah dia yang menghapus dosa-dosa pemberontakan. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat dosa-dosa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita pulang membawa firman Tuhan ini di dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita. Sekiranya saat ini kita sudah berjalan sangat jauh meninggalkan Tuhan, saat ini beliau sebentar menunggu kita. Mari kita kembali, karena Bapa di sorga yang penuh dengan kasih yang tiada batas sangat mengampuni dan mengasihani kita. Mari. Orang menjawab, mari. Kembali kepada Sang Bapa. Marilah kita tinggalkan hal-hal yang selama ini tidak berkenan kepada kita. Kembali kepada hal-hal yang sesuai dengan kehendak. Marilah kita tetap memperbaharui janji-janji kita kepada Tuhan, sehingga kita semakin dekat dengan Tuhan. Sebagaimana kasih Bapa di sorga yang tiada batas, maka kepada bapak-bapak, marilah untuk kita mengasihi anak-anak kita dengan kasih yang tiada batas. Dengan cara apa? Mendidik mereka dalam takut akan Tuhan. Kalau salah ya diberi teguran. Jangan memelihara kesalahan itu. Tugas kita sebagai seorang bapak, menegur apabila ada yang salah. Dan yang paling penting, marilah untuk kita memberikan contoh dan teladan yang baik. Karena itu buku kehidupan yang sehari-hari dilihat oleh anak-anak kita. Kalau anak-anak kita lihat Papa itu, oh ternyata dia begini, jangan marah. Kalau anaknya juga begitu, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri. Karena kita yang memberikan contoh. Jangan pilih kasih. Berikanlah kasih itu yang tiada batas, merata untuk anak yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sama rata. Sehingga tidak ada emas dan seterusnya. Tidak ada kecemburuan, kedengkian antara anak-anak. Mereka merasakan kasih yang sama. Mengasihi istri dengan sungguh-sungguh.
Sekali lagi, mengasihi istri dengan sungguh-sungguh. Titik-titik ya Bapak Ibu, sambung sendiri. Sebagai istri, kasihilah suami dan anak-anakmu dengan kasih tanpa batas. Berilah perhatian yang sungguh-sungguh kepada mereka. Saat ini zaman digitalisasi, jadi orang lebih banyak setiap jam anak datang, mama, PR ini bagaimana? Sabar. Bapak bilang, mama makan sudah siap, lu urus sendiri di situ. Sabar. Itu hal-hal kecil yang kita ternyata tidak memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada mereka yang membutuhkan. Sebagai anak-anak, marilah kita mengasihi orang tua kita dengan sungguh-sungguh. Hargai jerih lelah mereka. Jangan menuntut sesuatu yang tidak penting. Sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Sebentar lagi anak-anak saya, mereka ini sudah pergi kuliah. Pergi di tempat yang jauh, belajar keras, disiplin, takut akan Tuhan. Karena orang tua tunggu pulang bawa ijazah. Ingat, tepat waktu kalian pulang bawa ijazah, tidak bawa yang lain-lain. Itu Bapak akan sambut, dia buat pesta. Anak saya sudah berhasil. Kalau Bapak Mama sedikit keras, itu bukan membenci. Dia mengasihi untuk kalian menjadi anak-anak yang baik. Banyak anak-anak yang sudah berhasil mereka bilang, untungnya saya punya Bapak Mama didik saya begitu ya. Kalau tidak mungkin saya sekarang ini tahu jadi apa. Itu karena didikan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah untuk kita mengasihi sesama kita sebagaimana Tuhan begitu mengasihi umatnya dengan belas. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari duet anak cucu saya Desi Gina dan teman